Ya Mirsa, pasca pencoblosan dan pemungutan suara, publik kini menanti hasil penghitungan suara pemilu secara menyeluruh. Beragam praktik dugaan kecurangan mulai bermunculan di sejumlah wilayah hingga mempengaruhi hasil penghitungan suara. Langkah apa yang harus ditangani terhadap praktik-praktik kecurangan yang terjadi? Telah bergabung bersama kami ada pakar sekaligus pengamat politik, Profesor Ikrar Nusa Bakti. Selamat pagi, Prof. Ikrar. Selamat pagi. Prof. Ikrar, kita saat ini dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa paslon nomor urut 02 ini ada di posisi teratas, gitu ya. Ada kenyataan yang harus kita terima saat ini, dan juga kita harus menerima kenyataan bahwa di sejumlah daerah ada sejumlah kecurangan. Seperti tadi yang kita saksikan, ada suara yang tercoblos nomor urut 2 seperti itu. Nah, Anda melihat seperti apa ini kondisi seperti pemilu 2024 saat ini, Prof? Ya, kalau buat saya memang penuh dengan anomali ya. Kenapa anomali ya? Saya beri contoh misalnya sejak awal ya, itu presiden sudah cawe-cawe ya. Ya, gamblang gitu, jelas gamblang. Gamblang, bukan cuma persoalan dia dengan 02 aja, tapi bagaimana dia mengatur apa istilahnya itu relawannya ya, bagaimana dia mengatur apa tokoh-tokoh parpol ya, tokoh-tokoh parpol agar bersatu dengan Prabowo ya, dan juga bagaimana dia dengan MK-nya ya, kemudian inilah melakukan rekayasa agar Gibran itu bisa layak untuk menjadi calon wakil presiden, dan kemudian juga bagaimana dia juga mengatur bansos ya, yang anggarannya begitu besar ya, dan dibagikan pada saat tepat waktunya menjelang pemilu ya, itu semua sebuah anomali ya. Dan kemudian kalau Anda lihat ya, terlepas, nah ini persoalannya adalah definisi dari kampanye itu sendiri ya. Karena kan selama ini kan dikatakan kampanye itu yang untuk definisi yang sekarang ya, kampanye itu adalah kalau misalnya saya mengajak Anda untuk memilih si A, si B atau si C, itu kampanye. Padahal definisi kami kampanye itu kalau Anda memperkenalkan satu produk misalnya ini ya, ini teh pucuk harum ya, ini udah masuk dalam iklan ya. Jadi masuk ke dalam kampanye politik kalau dalam kasus ya, dalam kasus itu Anda bisa lihat bagaimana dia mengkampanyekan Prabowo ya, bagaimana dia mengkampanyekan Gibran, dan juga bagaimana dia mengkampanyekan Kaisang dengan PSI-nya ya, itu jelas ya, jelas. Padahal kita tahu seorang presiden itu tidak boleh berkampanye. Dia boleh berkampanye kalau untuk dirinya sendiri atau dia menjadi petahana ya, gitu. Dan itu pun juga ada aturannya, misalnya apakah dia juga harus cuti ya, dan itu kan harus ada aturan yang harus diikuti, dan kalau itu nggak diikuti ya begitulah jadinya. Nah, apa yang terjadi sekarang ya, kalau dilihat pernyataan-pernyataan adanya kecurangan ya, itu juga harus kita lihat juga ya, termasuk juga misalnya bagaimana dia mengerahkan polisi, tentara untuk nyopotin baliho dari Ganjar Mahfud atau Anies Caimin gitu kan. Bagaimana juga polisi kemudian dikerahkan di Jawa Tengah untuk mengintimidasi ya, yang katanya meminta pernyataan positif tentang Jokowi ya. Itu jelas-jelas bahwa itu adalah penggunaan aparatur negara ya, untuk tujuan-tujuan politik seorang presiden ya. Dan sekarang juga ini persoalan laporan-laporan masyarakat ini memang perlu dicari kebenarannya ya, dilihat kebenarannya ya. Seperti juga yang terjadi di Madura. Jadi ini yang Anda siarkan barusan ini kan cuma 2 kasus atau 3 kasus. Bagaimana yang kasus yang ada juga anak kecil itu mencoblosin paslon nomor 2 ya, kertas suaranya ya, itu benar atau enggak, kita lihat aja ya. Karena itu kan sangat mudah untuk dilihat melalui Google ya, ini kejadiannya kapan, di mana, dan kemudian tinggal dicek di mana. Begitu ya. Pada tingkatan jejak digital itu sangat mudah dicari ya. Dan Anda juga lihat ya bahwa apa yang dihitung melalui quick count, walaupun saya harus menyatakan untuk sementara selamat ya untuk pasangan 02 ya atas kemenangan itu, tapi saya juga masih hati-hati untuk mengucapkan misalnya selamat untuk bisa
menjadi pasangan presiden dan wakil presiden. Kenapa demikian? Karena penghitungan suara di KPU yang resmi masih berjalan. Itu pun juga ada laporan-laporan di video ya, yang ada perbedaan antara yang terpampang di hitungan melalui hitungan kertas itu dengan angka yang dimasukkan ke dalam ke dalam hitungan resminya KPU. Kertas C. Dan ini ya saya beri contoh misalnya ya, teman saya Bambang Wijoyanto kemarin juga udah mengukakan persoalan itu ya. Kalau Anda lihat tuh keanehan-keanehan tersebut ya, belum lagi keanehan misalnya dari teman-teman PDIP mengatakan kok Ganjar bisa sedikit banget angkanya, sementara PDIP angkanya melambung. Cukup juga mengejutkan bagi sebagian pihak. Bagi PDIP mungkin juga harus mencari tahu ya, apakah memang terjadi perpecahan di lingkungan dalam PDIP ya mengenai pencalonan Ganjar, itu satu. Kedua, kemudian apakah benar bahwa party ID, maksud saya identitas seseorang terhadap partai itu jauh lebih besar dibandingkan identitas seseorang terhadap calon presiden dari partainya, gitu kan? Apakah itu benar ya? Apakah kemudian mereka masih lebih mencintai Jokowi sehingga kemudian dia memilih paslon nomor 2 misalnya kan? Ya itu juga perlu di-assess oleh baik itu pasangan calon masing-masing ataupun publik ya. Tapi satu hal yang harus kita ingat ya, bahwa saya juga termasuk orang yang bukan cuma surprise ya, tapi saya ingin mengatakan bahwa berarti segala masukan-masukan, kritik-kritik yang diberikan oleh baik itu civil society ataupun guru-guru besar, guru-guru besar dan mahasiswa ya, itu boleh dikatakan dianggap sebagai angin lalu saja. Saya beri contoh misalnya kritik mengenai hasil putusan MK, ya. Kemudian perjuangan dari advokat yang pro demokrasi ya mengenai pencalonan paslon tersebut ya, karena ada persoalan di situ ya. Kemudian juga bagaimana juga teman-teman yang menuntut supaya dibuat aturan KPU yang baru untuk paslon, agar paslon nomor 2 itu nggak bermasalah ya, tapi itu juga tidak dilakukan ya. Dan kemudian juga yang lain ya, selama ini kenapa kok DPR diam saja gitu kan? Seakan-akan dia boleh dikatakan tidak berani bersuara ya untuk misalnya menyambut atau mengagregat dari aspirasi masyarakat dan kemudian mengartikulasikannya tuh kepada pemerintah atau di dalam DPR sendiri. Apa penyebabnya itu, Prof? Itu tadi di dalam tubuh DPR sendiri. Kalau buat saya itu karena yang disebut dengan Anda tersandera itu ya, itu menjadi suatu titik pokok dari persoalan ini ya. Dan kemudian yang kedua adalah bahwa Anda tahu ya, di era Jokowi itu dia adalah presiden yang tidak menyukai adanya oposisi ya. Saya beri contoh misalnya ya, itu begitu dia terpilih untuk periode yang kedua, dia langsung melakukan politik akomodasi ya, yang kemudian juga oleh partainya juga didiamkan saja, oleh partai lain juga didiamkan saja ya. Maksud saya dengan memasukkan Prabowo dengan Sandiaga Uno pada saat itu menjadi anggota kabinet ya, itu kan otomatis tidak ada oposisi ya. Oposisi cuma ada Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera ya, yang boleh dikatakan hampir-hampir tidak bersuara atau suaranya sangat tidak terdengar ya di dalam proses politik yang ada di parlemen ya. Dan karena itu buat saya satu hal penting yang harus saya katakan di sini juga ya, itu harusnya ya, dan ini sudah dilakukan oleh PDIP ya, bahwa jangan sampai PDIP ya, Perindo ya, Hanura itu kemudian juga P3 tetap juga ya, Prof ya? P3 juga ya, dan nanti yang sudah pasti masuk itu kan PDIP sama P3 ya. Mudah-mudahan dia tidak bergabung di dalam
koalisi Anda berharap pemerintahan. dua partai besar ini menjadi oposisi? Oh iya, ya, dan kalau perlu nanti yang dari satu ya, PKS juga demikian ya, karena kan saya dengar katanya Nasdem udah mulai terjadi perundingan-perundingan atau pendekatan-pendekatan ya, tapi partai-partai lainnya ada juga di koalisi pendukung paslon nomor 1 itu, kalau buat saya sebaiknya juga bergabung dengan PDIP ya. Jadi oposisi begitu ya, Prof? Ya? Jadi oposisi. Kenapa? Karena biar bagaimanapun di dalam sistem politik dunia ya, di masing-masing negara, kalau tidak ada oposisi, itu jalannya pemerintahan pasti akan pincang. Kenapa pincang? Karena di satu pihak eksekutif itu terlalu kuat ya, dan kemudian di pihak yang lain, baik itu legislatif ataupun yudikatif sangat lemah ya itu. Dan kita terus terang masih beruntung ya, karena kita masih memiliki misalnya guru besar, dosen ya, dan juga mahasiswa yang boleh dikatakan masih memiliki semangat pro demokrasi. Demikian juga teman-teman di kalangan apa itu namanya itu civil society ya, atau LSM atau Prof, itu. Jika Anda melihat saat ini elektabilitas dan hasil dari quick count ini yang menunjukkan angka yang cukup signifikan ya pada paslon nomor urut 2, seberapa besar sih faktor Jokowi atau Jokowi factor nih? Ya, itu memang Jokowi factor itu menjadi salah satu faktor ya, dan buat saya ini adalah mungkin di 30% itu efeknya cukup besar. 30% ya? 30% ya, 30% yang lain itu adalah bansos ya, dan kemudian 30% yang lainnya ya itu adalah gaya berpolitik Indonesia yang meniru gaya berpolitik di Filipina ya, kayak gemoy, kemudian apa istilahnya itu komunikasi pinggiran lah ya, Prof ya? Ya, apa namanya itu yang bawa partai dan juga sebetulnya itu yang namanya relawan itu juga tidak terlalu penting lagi. Yang penting apa? Medsos ya, TikTok ya. TikTokers itu penting, YouTuber itu penting, buzzer itu penting ya. Jadi itu yang kemudian mengalahkan berbagai argumentasi apapun atau juga berita dari televisi apapun ya mengenai kritik-kritik terhadap proses atau proses jalannya pemilu ini ya, dari pendaftaran sampai pemungutan suara kemarin. Betul, gitu. Prof. Nanti saya juga akan bertanya soal ini, kita akan sedikit prediksi bagaimana koalisi gemuk ini akan berjalan ya nantinya, Prof ya. Tapi kita tahan dulu, Profesor. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Iya, selain di Jawa Tengah, Jawa Timur, juga tadi ada di Makassar, Prof. Ada surat suara yang sampai bolongnya besar banget gitu. Itu juga jadi pertanyaan saya ya, bagaimana itu bisa terjadi. Kenapa? Kan Anda tahu kan, itu kan bilik suara itu kan nggak tertutup. Ya. Seperti saya kemarin itu, saya di sini, kemudian yang lainnya kanan kiri saya ya. Tidak terlalu jauh begitu, Prof? Iya, terbuka, dan di belakangnya juga ada orang melihat ya. Kalau kemudian dia punya kesempatan menggunting surat suara itu agak aneh juga ya. Kalau soal dia mencoblos banyak calon ya, baik itu legislatif ataupun calon presiden ya, itu bisa dimaklumi. Kadang-kadang memang ada orang yang melakukan seperti itu ya. Mungkin karena ketidaktahuan dia, atau mungkin karena dia tidak suka kepada calon-calon tersebut gitu, bisa saja terjadi. Tidak puasan dengan proses demokrasi ini mungkin, Prof. Ya, dan apalagi termasuk kalau misalnya kita mengirim surat suara ya, walaupun misalnya dulu waktu saya jadi dubes di Tunis ya, itu kan dari PPLN Tunis itu kan udah memberitahu itu harus dicoblos, tapi ternyata dia mencontreng gitu kan. Nah, itu kan juga bisa aja terjadi begitu. Tapi yang juga agak aneh, maksudnya bagaimana itu kok tidak sedikit misalnya warga Indonesia yang sedang berada di London gitu ya, kemudian tidak bisa memberikan suaranya gara-gara disebut bahwa dia itu harus mencoblos di Indonesia gitu. Itu kan juga suatu hal yang aneh ya. Betul. Sebab waktu saya jadi dubes itu saya mengatakan pokoknya semua warga negara Indonesia yang kebetulan baik itu yang tercatat maupun yang tidak tercatat, apalagi kalau dia membawa surat terdaftar sebagai
pemilih itu buat saya harus kita ladenin ya. Iya, ini berbagai bentuk kecurangan dan misinformasi terhadap pemilihan umum 2024 ini banyak sekali ya Prof ya yang terjadi ya. Jika Anda membandingkan tahun ini, tahun 2024 ini dengan pemilu 2019 yang lalu, kira-kira apa momen krusial atau poin krusial yang membedakan Prof? Ya, sebetulnya apa namanya itu di setiap pemilu itu pasti ada pro dan kontra, pasti ada kritik, pasti ada ketegangan ya. Tapi buat saya pemilu 2024 ini ya boleh dikatakan pemilu yang sangat menegangkan ya. Dan walaupun lagi-lagi saya katakan bahwa tidak ada sekarang itu segregasi antara kalangan Islam dengan nasionalis gitu kan, seperti dibandingkan dengan pemilu 2014 apalagi 2019 ya. Tapi Anda lihat ya ketegangan itu cukup tinggi ya. Saya beri contoh misalnya ya, itu lagi-lagi kalau saya berani mengatakan bahwa bagaimana presiden itu melakukan ya tekanan-tekanan politik terhadap apa namanya itu partainya sendiri sebelumnya PDIP ya, atau kemudian kawan-kawan seperjuangannya yang dulu di PDIP itu jelas-jelas buat saya itu sulit untuk bisa dicerna dengan akal sehat gitu kan. Maksud saya cuma gara-gara anaknya itu menjadi calon wakil presiden ya dan kemudian harus menang, itu kemudian dia boleh dikatakan berani untuk melakukan tekanan politik terhadap PDIP atau kemudian terhadap Ganjar, termasuk juga terhadap Anies dan Muhaimin begitu. Iya. Prof, kita tahan dulu ya Prof ya. Kita akan melihat bagaimana situasi di TPS Sunter Jakarta Utara ini yang melakukan pencoblosan susulan. Dan kita akan ada tergabung dengan Hadisti Arifa di sana. Disti, apa alasan dilakukan pencoblosan susulan di sana? Ya, Hadisti. Ya, Gede, memang ini dari informasi yang kami dapatkan bahwa dari wilayah Sunter Jakarta Utara memang terdapat sebanyak 18 TPS yang terpaksa harus melakukan pencoblosan ulang, di mana dilakukan pencoblosan ulang ini terkait terjadinya rembesan air di gudang tempat di mana logistik pemilu ini disimpan. Jadi dari situasi saat ini terlihat di TPS 153 tempat kami melakukan saat ini masih terlihat sepi, tidak adanya petugas ataupun juga kursi-kursi yang diletakkan untuk dilakukan coblosan lanjutan ini. Karena dari informasi yang kami dapatkan juga, pihak KPU sendiri rencananya ini akan menentukan kapan jadwal pencoblosan ulang dilakukan setelah dilakukannya rapat pleno. Namun memang diusulkan untuk coblos ulang ini dilakukan pada hari Minggu, mengingat hari Minggu merupakan hari libur sehingga para pemilih ini dapat menggunakan hak pilihnya dengan leluasa tentunya. Karena mengingat hari saat ini yakni hari Kamis, Jumat, dan juga Sabtu, kemungkinan besar ini pemilih masih dalam kondisi bekerja tentunya. Kemudian tadi ini perlu untuk kami sampaikan juga bahwa yang terjadi bukanlah banjir yang melanda kawasan ini, namun terjadi rembesan air akibat hujan deras sehingga ini logistik pemilu mengalami kerusakan, dan hingga saat ini logistik pemilu tersebut sudah dibawa oleh pihak KPU Jakarta Utara. Begitu, Gede. Pencoblosan susulan ini dilakukan pada hari Minggu begitu ya? Kami konfirmasi kembali. Ya, Gede dan juga pemirsa, memang dari informasi yang kami dapatkan bahwa belum dipastikan kapan pencoblosan ulang ini akan dilakukan, namun pihak KPU Jakarta Utara mengusulkan pencoblosan akan dilakukan pada hari Minggu, mengingat hari Minggu merupakan hari libur sehingga tentunya masyarakat ataupun pemilih ini bisa leluasa menggunakan waktu tersebut untuk melakukan pencoblosan. Begitu, Gede. Iya, baik, terima kasih Hadisti atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Nah, tadi Prof itu juga salah satu permasalahan yang terjadi di Indonesia ini karena cuaca kita yang saat ini lagi hujan dan itu menyebabkan permasalahan tersendiri, Prof. Dan kami pemirsa masih akan kembali usai jeda, Profesor, nanti akan bersama rekan saya Arlista Hadi, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Indonesia Memilih. Kami akan segera kembali. Ya pemirsa, kita kembali berbincang bersama narasumber kami yang masih ada di studio, yaitu Profesor Ikrar Nusa Bakti, Guru Besar Riset Pusat Penelitian Politik atau LIPI. Selamat
pagi, Prof. Pagi, Lista. Oke, kali ini sama saya Lista ya, Prof ya. Prof, ini kita berbincang mengenai hasil pemilu berdasarkan quick count. Ini kan bisa dikatakan rata-rata hampir 50% dari berbagai macam lembaga survei. Lantas, kalau misalkan kita menilik ke belakang, ini untuk koalisi partai pengusung Prabowo Gibran ini kan sangat besar, bisa dikatakan koalisi gemuk. Nah ini ke depan ini apakah akan ada nantinya partai-partai lain ini akan merapat atau seperti apa kalau menurut Prof? Iya, jadi begini ya, menurut saya ya, yang namanya pembentukan koalisi itu ya bukan cuma pernyataan janji-janji dari Prabowo ataupun Gibran ya sebagai capres dan cawapres terpilih untuk sementara terpilih menurut quick count ya, walaupun kita belum tahu hasil apakah nanti hasil dari KPU bagaimana, apakah benar clear ini cuma satu putaran ataukah memang harus 2 putaran misalnya ya. Dan kemudian kalau saya ingin melihat bahwa Indonesia itu demokrasinya tetap jalan ya, dan kemudian juga demokrasinya tetap baik ya, kita jangan mengulangi apa yang terjadi pada periode Jokowi yang kedua ya, 2019 ke 2024, di mana tidak ada oposisi yang kuat ya. Dan oposisi itu jangan dipandang sebagai kelompok partai yang ingin menjatuhkan pemerintah, enggak ya. Seperti juga pada eranya Pak SBY ya, pada era kedua Presiden SBY itu kan juga Pak SBY itu kan menang dengan 60,8% suara ya. Tapi beliau juga kemudian tidak memaksakan diri untuk membangun suatu koalisi yang gemuk ya. Karena pada saat itu Anda tahu ya, itu ada PDIP dan Gerindra yang berperan sebagai oposan ya. Tapi PDIP dan Gerindra itu dalam melakukan fungsi-fungsi sebagai oposisi bukan kemudian ingin menjatuhkan pemerintahan SBY pada saat itu ya. Malah partai-partai koalisi di dalamnya ya, yang saya ingat itu Partai Golkar, P3, PKS ya, itu malah juga melakukan kritik yang begitu besar juga terhadap pemerintahan, pemerintahan SBY. Makanya kemudian kan SBY membuat satu aturan ya, bagaimana kalau menjadi partai pendukung itu harus melakukan seperti apa ya, itu peringatan lah pada saat itu. Tapi yang saya ingat benar bahwa biar bagaimanapun ya, Pak SBY tidak pernah melakukan suatu kebijakan ya untuk menjadikan semua partai politik ya, atau sebagian besar partai politik itu masuk ke dalam pemerintahannya ya. Dan itu yang buat saya menjadikan pemerintahan itu masih berjalan secara normal dalam arti kata ada checks and balances ya antara eksekutif dengan legislatif, di mana legislatif itu juga bisa menjalankan fungsi-fungsi balancing mereka ya, fungsi-fungsi pengawasan mereka ya, dan itu buat saya itulah demokrasi yang sesungguhnya begitu. Berarti bisa dikatakan demokrasi sesungguhnya ini sebenarnya terjadi pada masa era Jokowi yang pertama mungkin? Masih bisa seperti itu ya, walaupun memang Jokowi juga tetap ingin supaya partai-partai sebagian besar ada di dalam pemerintahan ya. Dan buat saya gagasan Jokowi bahwa supaya tidak ada oposisi, buat saya itu adalah gagasan yang tidak sesuai dengan demokrasi itu sendiri ya. Oke, berarti untuk yang era Jokowi kedua ini bisa dikatakan tidak ideal Indonesia sebagai negara demokrasi karena menarik oposan menjadi koalisi begitu. Tapi kalau misalkan kita melihat lagi, sering kali kita melihat digaungkan bahwa Prabowo Gibran adalah penerus dari Jokowi. Nah, apakah penerus yang mengajak oposan untuk ke koalisi ini akan dilanjutkan oleh Prabowo Gibran? Bukan mustahil ya. Kenapa demikian? Karena Jokowi masih akan berkuasa sampai 20 Oktober 2024 ya. Dan bukan mustahil di dalam pembentukan koalisi partai, dia juga masih memiliki kekuasaan atau pengaruh untuk melakukan itu ya. Karena kan Prabowo Gibran ini kan baru akan resmi menjadi presiden dan wakil presiden itu setelah disumpah pada 20 Oktober 2024 ya. Dan Anda tahu ya, bukan mustahil ya di dalam antara bulan Maret lah kita taruh ya, antara bulan Maret sampai Oktober itu akan terjadi
pendekatan politik, kemudian politik dagang sapi dan sebagainya ya, untuk membangun suatu koalisi pemerintahan ya. Dan menurut saya ya, itu juga yang namanya Prabowo Gibran itu kalau nanti benar-benar sudah dinyatakan pemenang oleh KPU, itu juga jangan kemudian mengikuti semua kebijakan Jokowi secara membabi buta. Kenapa demikian? Tetap ada yang namanya continuity and change gitu kan. Ada keberlangsungan, tapi ada juga yang perubahan gitu kan. Kenapa demikian? Karena kalau semua kebijakan Jokowi itu dilanjutkan ya, bukan mustahil ya bahwa yang namanya pemerintahan ini akan menghasilkan sebuah pemerintahan yang di dalam mata anggarannya itu akan selalu mengalami defisit anggaran belanja negara yang cukup besar begitu. Baik. Prof, sementara itu kalau misalkan kita menilik, ini kan ada 4 partai besar, yaitu Gerindra, Golkar, Demokrat, dan juga PAN. Kira-kira nantinya mereka kalau misalkan di parlemennya ini, apakah bisa dikatakan nantinya akan bisa mengatur Prabowo? Karena mereka kan termasuk 4 partai besar di Indonesia. Ya, mudah-mudahan seperti janjinya Prabowo bahwa dia akan mengayomi semua masyarakat ya, termasuk juga partai-partai yang ada di koalisi dia ya. Tapi Anda tahu ya, dia kan juga sering mengatakan juga, saya ini militer, saya ini selalu mengatakan bahwa komando itu tetap penting kan. Nah persoalannya, apakah Prabowo ini akan benar-benar menjadi seorang pemimpin yang demokratis, ataukah kemudian dia akan menjadi pemimpin yang menurut saya leadership itu didahulukan ketimbang, atau komando didahulukan ketimbang demokrasi dalam pembuatan kebijakan gitu kan. Ya. Kenapa demikian? Karena biar bagaimanapun ya, di dalam kemiliteran itu sendiri juga ada namanya diskusi-diskusi sebelum kebijakan itu diambil ya. Nah kalau kemudian Prabowo lebih menentukan bahwa saya presiden, saya pemegang komando, wah ini akan repot juga ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu yang namanya koalisi partai pun ya itu mau tidak mau ya, bukan cuma pembagian kekuasaan, pembagian kursi, pembagian jatah misalnya di berbagai institusi ya, itu yang harus dipegang, tapi juga bagaimana pembagian kursi-kursi atau jabatan-jabatan politik di parlemen gitu ya. Dan saya melihat apa yang terjadi di parlemen juga akan menjadi suatu hal yang menarik ya. Kalau kemudian partai-partai itu tidak semuanya berada di pemerintahan gitu. Jadi adalah hal-hal yang memang perlu dipegang oleh kelompok oposisi. Dan buat saya harusnya oposisi itu memiliki satu peran juga, khususnya di Komisi 3 misalnya kan. Kenapa, Prof? Dalam bidang hukum gitu kan. Kenapa? Karena terus terang ya, pemerintahan baru sekarang atau parlemen baru yang terpilih di dalam pemilihan umum 2024 ini juga harus menyadari bahwa ada berbagai undang-undang tuh yang boleh dikatakan perlu direvisi. Saya beri contoh, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ya, yang sekarang selalu mengatakan bahwa putusan MK itu final and legally binding ya. Itu harus diubah. Kalau misalnya prosesnya itu tidak due proses atau tidak due diligence ya, itu harus dikatakan bahwa putusan itu itu bukan final dan mengikat, tapi harus dianggap sebagai putusan yang cacat hukum atau batal demi hukum gitu ya. Ini harus dibuat ya. Dan juga bahwa yang namanya hakim konstitusi itu tidak lagi dianggap sebagai dewa gitu, karena bisa saja mereka melakukan kesalahan ya. Dan juga bagaimana pemilihan hakim konstitusi ini juga harus diperhatikan lagi, sebab kalau sistemnya masih seperti ini, itu bisa saja seorang presiden itu mengatur siapa, atau parlemen ya bisa saja mengatur siapa yang duduk di Mahkamah Konstitusi itu ya, mereka belajar dari apa yang dilakukan oleh Jokowi ya dalam mengatur siapa menjadi ketua MK, siapa yang kemudian lolos menjadi anggota
hakim konstitusi dari unsur pemerintah ataupun dari unsur parlemen dan sebagainya. Tapi gitu. Prof, ini yang menarik kalau misalkan memang untuk koalisi nanti ataupun caleg-caleg yang berada nanti di DPR MPR RI ini, apakah memungkinkan mereka akan merevisi Undang-Undang MK? Pasalnya kalau misalkan memang benar-benar KPU memutuskan Prabowo Gibran menang, dari netizen sendiri saja ini sudah ada panggilan kesayangan Gibran itu anak haram MK, anak haram konstitusi, sorry. Nah ini apakah memungkinkan? Itu yang harus dilakukan ya. Itu yang makanya saya katakan kenapa kita butuh balancing antara pemerintah dengan oposisi ya. Dan mudah-mudahan ya ini lagi-lagi ini menarik juga ya. Belum tentu ya pemerintah itu kemudian memiliki suatu mayoritas yang cukup besar dibandingkan dengan oposisi ya, karena dari hasil quick count sampai detik ini itu ternyata upaya Presiden Jokowi untuk menurunkan angka perolehan suara PDIP, kalau saya melihat dari pernyataan mantan Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto yang juga anggota BPN bahwa Presiden itu ada 3 hal yang dibilang bahwa Prabowo Gibran itu pasti menang, kedua PDIP angkanya, kedua itu PSI akan masuk parlemen, yang ketiga itu perolehan suara PDIP akan turun ya. Tapi sekarang kan yang sudah mungkin ya sudah dapat dipastikan Prabowo Gibran memenangi pemilu presiden ya dan wakil presiden. Tapi apakah PSI masuk atau tidak, ini sampai sekarang angka menunjukkan enggak kan. Kemudian apakah kemudian Gerindra bisa mendapatkan suara lebih banyak dibandingkan PDIP? Sampai detik ini juga tidak ya. Jadi itu menunjukkan bahwa PDIP masih menjadi partai pemenang pemilu legislatif ya. Dan kalau kemudian dia juga bisa bergabung dengan partai yang baik itu ada di dalam koalisi sendiri atau di koalisi calon paslon nomor 1 ya, itu bukan mustahil bisa mengimbangi. Sebenarnya bisa ya? Iya, mengimbangi koalisi yang ada di pemerintahan. Dan ini sehat, lagi-lagi sehat. Kenapa? Karena pemerintah di Indonesia ini atau demokrasi ini nggak akan bisa berjalan tanpa adanya aturan hukum yang jelas ya. Termasuk tadi saya katakan misalnya aturan hukum mengenai MK. Aturan hukum mengenai pemilu itu sendiri, aturan hukum mengenai misalnya kekuasaan presiden ya, baik dia sebagai kepala negara atau apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan dia adalah bapak dari anak-anaknya gitu. Apakah kemudian kita juga masih tetap membolehkan seorang presiden yang sedang berkuasa itu kemudian anaknya maju menjadi calon presiden atau wakil presiden? Sebab kalau ini berlanjut, ini akan menjadi suatu presiden buruk dalam demokrasi di Indonesia. Kenapa? Sudah pasti presiden yang sedang berkuasa itu memiliki resources yang melimpah. Baik resources dia sebagai presiden, sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, sebagai juga panglima dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, biar gimana pun ASN juga di bawah dia ya, dan macam-macam termasuk sumber penggunaan bansos ya. Baik Prof Ikrar, kita tahan dulu dialognya, dan pemirsa usai jeda Indonesia Memilih akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Pemirsa, masih bersama kami pakar sekaligus pengamat politik Profesor Ikrar Nusa Bakti. Prof, kita lanjutkan dialognya Prof. Prof, jika memang KPU akhirnya hasil real count-nya ini menghitung bahwa Gibran dan Prabowo ini memenangkan pemilu pada tahun ini. Tadi sudah sempat disampaikan oleh Prof untuk koalisi gemuk ini baiknya ya memang hanya 4 saja dan sisanya menjadi oposisi. Lantas untuk potensi korupsi, kita menilik ke belakang. Itu kalau misalkan ada koalisi gemuk, biasanya itu korupsinya juga makin tinggi, makin gemuk. Nah ini bagaimana Prof? Ya sebetulnya bukan persoalan koalisi gemuk atau koalisi ramping dan sebagainya ya. Tapi yang paling penting itu adalah bahwa presiden ya dalam hal ini nanti Prabowo Subianto itu benar-benar menjalankan tugas ya yang baik
dalam memberantas korupsi. Dia harus benar-benar ya sesuai dengan janji-janji kampanyenya ya, menerapkan bahwa dia akan menerapkan suatu kebijakan anti korupsi yang ketat. Ya. Kenapa demikian? Karena kita belajar dari kasus Presiden Jokowi ini ya, itu beliau hanya melakukan tindakan-tindakan pada saat-saat terakhir menjelang pemilihan umum. Ya, saya beri contoh ya. Sebetulnya kan beliau kalau memang katanya tiap minggu atau tiap hari itu mendapatkan laporan intelijen, ya, itu harusnya dia udah tahu siapa aja yang melakukan korupsi, baik pada tingkatan pusat, provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai ke tingkat kepala desa. Ya, itu punya datanya. Nah, pertanyaan saya, mengapa data itu tidak digunakan secara positif? Maksud saya positif, yaitu bagaimana kita bisa mengurangi angka korupsi di tingkat pemerintahan ya. Jangan kemudian saya beri contoh misalnya itu didiamkan dan kemudian baru dia jadikan suatu politik sandera ya, politik penyanderaan ya, pada saat menjelang pemilihan umum ya. Karena kita tahu ya, dan itu kasat mata. Dia berusaha aja membantah, tapi Presiden tidak bisa membantah apa yang dilihat oleh masyarakat ya. Saya beri contoh misalnya ya, perubahan Undang-Undang KPK ya. Itu biar bagaimanapun dia bertanggung jawab karena dia sebagai pimpinan pemerintahan itu saya dengar bahwa itu adalah usulan dari pemerintah atau pembuatan pasal-pasal yang akan diubah itu berasal dari pemerintah bukan dari DPR. Itu satu ya. Kedua ya, saya beri contoh ya, kalau memang udah tahu yang namanya anggota kabinet itu melakukan korupsi, ya diperingatkan lah ya. Dan atau minta supaya KPK atau Jaksa Agung ya itu melakukan suatu tindakan kalau bisa preventif bagus ya, atau tindakan yang memang tidak preventif ya langsung dilakukan suatu tindakan pada saat itu ya, jauh-jauh hari sebelum pemilihan umum. Atau kepala pemerintahan daerah juga seperti demikian juga ya. Saya beri contoh kasus si Khofifah ya. Misalnya itu kan katanya korupsinya terjadi pada saat dia menjadi Menteri Sosial. Pada saat itu. Pada kabinet Jokowi pertama kalau nggak salah ya. Kenapa nggak dilakukan pada saat itu misalnya kan? Tapi kemudian pada saat pemilihan umum ini ya. Makanya kalau ada perhatikan ya, tidak sedikit kepala daerah baik itu tingkat 1 ataupun tingkat 2 yang kemudian berubah dukungan ya pada saat-saat akhir, khususnya ketika dia dinyatakan menjadi tersangka. Ya, itu kan buat saya suatu penerapan kebijakan anti korupsi yang nggak benar ya. Apalagi Anda lihat ya, itu kan indeks persepsi korupsi Indonesia selama pemerintahan Jokowi itu turun. Betul, menurun drastis. Jadi bagaimana kemudian kalau kita bilang bahwa pemerintahan yang akan datang itu akan melanjutkan ya, kalau melanjutkan kebiasaan Jokowi dalam penanganan masalah korupsi, wah makin banyak koruptor di Republik ini gitu loh. Tapi kalau misalkan kita lihat untuk di awal saja, Prof, pada saat itu sempat disindir Prabowo oleh rekan jurnalis Najwa bahwa Gerindra ini mengusung caleg yang korupsi, yang koruptor. Hingga akhirnya Prabowo juga menyampaikan bahwa dirinya sudah memecat caleg tersebut. Dan ada penelitian bahwa dari beberapa partai yang ada di Indonesia yang mengikuti, yang menjadi peserta pemilu, ini Gerindra ini tidak ada caleg yang tersandung kasus korupsi. Kalau misalkan dari tahap awal ini saja, apakah membuktikan Prabowo akan konsisten dengan janjinya untuk memberantas korupsi? Saya belum tahu pasti apakah data itu benar atau enggak ya, karena waktu saya lihat saya lupa di televisi mana ya, apakah TV Anda atau TV yang lain ya, itu bahwa masih tertinggi itu adalah Partai Golkar, 9. Golkar yang pertama, ada 9 caleg. Itu kan partai dari koalisi dari Gerindra. Iya, jadi kemudian kalau nggak salah Gerindra itu kalau nggak salah ekivalen dengan PDIP, yaitu ada 5. Oh, tetap masih ada 5, Waktu itu ya, tapi saya nggak tahu apakah benar itu udah dihapus atau belum. Kemudian partai-partai lain ada yang cuma satu. Ya, ada. Apa artinya itu? Itu masih ada mereka-mereka yang sudah masuk penjara ya, dan kemudian
diajukan kembali menjadi calon anggota legislatif dari partai-partainya ya. Dan buat saya itu harusnya yang namanya partai politik itu kalau memang benar melakukan atau melaksanakan politik bersih-bersih ya, itu harusnya mereka yang menjadi pernah menjadi tersangka, bukan tersangka tapi terpidana di dalam kasus-kasus korupsi jangan diajukan lagi. Kenapa demikian ya? Karena bukan, saya termasuk orang yang tidak percaya ya bahwa orang kalau udah masuk penjara terus dia akan menjadi orang yang boleh dikatakan tobat ya. Gitu. Ya begitulah. Tapi kalau misalkan melihat berarti kan bisa dikatakan untuk jumlah persentase caleg yang korupsi ini dari Gerindra kan bisa dikatakan sedikit. Tapi kan dari partai koalisinya kan masih banyak. Apakah memungkinkan Prabowo perlahan-lahan mulai mengikis korupsi? Entah itu nanti di pemerintahannya nanti. Tapi tahan dulu Prof jawabnya. Ya pemirsa, usai jeda Indonesia Memilih masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, saya masih bersama pakar sekaligus pengamat politik Prof. Ikrar Nusa Bakti. Prof, saya lanjutkan pertanyaannya. Oke, kalau misalkan dari kata data ini untuk partai yang menyalonkan ataupun yang mengusung caleg tersandung korupsi, Gerindra memang tidak ada. Tapi partai-partai koalisinya itu Golkar ada 9, Demokrat ada 5. Nah, kalau misalkan memang benar nantinya Prabowo Gibran akan menang, apakah dirinya itu mampu membuktikan janjinya akan memberantas korupsi yang ada di Indonesia? Oke, sebelum saya jawab ya, saya mungkin akan mencabut kata-kata saya kalau memang waktu tadi saya nyebut Gerindra ada yang korupsi atau enggak ya. Tapi kalau kita bicara mengenai apakah dia akan bisa menerapkan persoalan bahwa pemerintahnya itu bebas korupsi atau tidak ya. Ya tentunya yang pertama adalah Prabowo itu juga harus membuktikan ya perkiraan-perkiraan orang ya dalam misalnya mega proyek yang selama ini dia pegang ya ketika menjadi Menteri Pertahanan ya. Saya beri contoh mega proyek yang pertama itu adalah food estate ya. Karena banyak orang masih bertanya-tanya ya, dananya segitu gedenya, kok hasilnya nggak ada ya, dan kemudian juga pohon yang ditebang ya, apakah itu yang kecil atau yang gede ya, itu juga apakah kemudian ada laporan keuangannya atau enggak. Yeah. Yang kedua itu adalah persoalan military procurement ya, yang menjelang pemilihan kemarin ya, maksud saya sempat viral ya, ada dugaan dari Uni Eropa mengenai persoalan-persoalan itu ya. Saya tidak menuduh, tapi yang jelas itu harus selesai. Apakah benar ada misalnya presentasi komisi ya untuk Prabowo ya yang kemudian dananya katanya digunakan untuk kampanye untuk menjadi calon presiden. Ya. Jadi itu aja. Itu diselesaikan aja itu dulu ya, termasuk juga termasuk juga yang tadi saya katakan perusahaan-perusahaan ya yang ada terkait baik dengan dirinya atau dengan partai ya yang kemudian melakukan military procurement itu pembelian senjata dari luar negeri itu ya. Jadi itu kalau itu memang benar barulah kita kemudian bisa percaya ya. Dan kemudian Gibran juga harus bisa menjelaskan ya where the money from ketika dia maju menjadi wali kota Surakarta 2020 ya. Dan kemudian kalau kita tahu ya ada juga data yang dikeluarkan oleh tirto.id ya yang online book itu e-book tentang bagaimana atau dari mana uang untuk misalnya bisnis dia ya, karena kan ada juga di situ disebut misalnya ada perusahaan-perusahaan ya melakukan investasi di situ ya, apakah itu memang benar investasi dalam artian normal ataukah investasi dalam artian yang tidak normal. Maksudnya tidak normal itu misalnya apakah perusahaan-perusahaan itu terkait dengan pelanggaran masalah
pembakaran hutan dan sebagainya gitu. Itu yang harus dilihat. Tapi lagi-lagi semua pemerintahan di Republik Indonesia itu selalu mengalami kesulitan di dalam praktek misalnya pemberantasan korupsi di Indonesia ya. Saya beri contoh misalnya ya, Presiden Jokowi aja yang kita selalu katakan awalnya adalah Jokowi adalah kita ya. Ternyata persepsi indeks persepsi korupsi Indonesia itu menurun. Ternyata dia juga misalnya terkena kasus misalnya bagaimana menurunkan kekuasaan atau kekuatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi di dalam menjalankan tugas-tugas mereka ya. Ternyata misalnya dia juga misalnya terlibat di dalam penentuan siapa yang menjadi ketua KPK ya, khususnya dalam memilih Firly kemarin ya, yang kemudian juga terkena kasus korupsi juga begitu. Baik, Prof. Tapi kalau misalkan yang menarik ini kalau kita lihat ke belakang dari era kepemimpinan Jokowi, memang untuk kinerja KPK ini bisa dikatakan tadi sempat disampaikan oleh Prof, sempat menurun. Apakah memungkinkan di era Prabowo nanti jika memang terpilih berdasarkan KPU, apakah mampu menaikkan citra KPK lagi? Bikin undang-undang baru tentang KPK, memberikan kembali kekuasaan yang selama ini dipegang sesuai dengan undang-undang KPK yang dibuat pada eranya Megawati. Harus membalikan kembali harus mengembalikan kembali marwah KPK ya sebagai satu komisi pemberantasan korupsi yang benar-benar cukup kuat ya di Republik ini ya. Baik. Gitu. Harapan masyarakat akan siapapun nanti pemimpin Indonesia ini sangat tinggi, terlebih untuk menangani kasus korupsi. Lantas tadi Prof juga sempat sampaikan bahwa buktikan terlebih dahulu kasus-kasus yang menjerat Gibran dan juga Prabowo. Lantas untuk pembuktiannya ini kapan Prof? Masalahnya kan kita juga masih dalam tahap menunggu penghitungan real count. Terus juga nantinya jika memang terpilih, pasti euforia akan kemenangan mereka juga menutupi kasus yang membelenggu mereka berdua. Kira-kira kapan pembuktiannya Prof? Ya, sebenarnya harus dibuktikan mulai sekarang ya. Termasuk juga pernyataan Gibran itu juga harus dibuktikan. Apakah benar dia bukan siapa-siapa? Ya, itu juga satu pernyataan yang membodohi publik bahwa 3 bulan yang lalu saya bukan siapa-siapa, saya sekarang udah terpilih gara anak-anak muda. Itu dia nggak akan mungkin jadi calon wakil presiden ya kalau dia bukan anak presiden. Dia nggak akan mungkin itu kalau kemudian tidak ada putusan MK yang bermasalah itu. Dia nggak akan mungkin juga itu menjadi calon wakil presiden kalau tidak ada ya putusan dari KPU ya yang kemudian mendaftarkan dia menjadi calon wakil presiden. Kenapa demikian? Karena itu masih digugat terus di dalam persoalan hukum gitu kan. Bagaimana kemudian dia bisa mengatakan I was nobody gitu kan? Nggak mungkin. Karena putusan MK itu jelas-jelas itu putusan bukan untuk semua anak muda, tapi untuk anak muda yang namanya Gibran Rakebuming Raka. Jadi itu yang harus jelas. Jadi janganlah kemudian kita ini seakan-akan adalah manusia bodoh yang kemudian tidak tahu siapa dia gitu kan. Dan kemudian juga misalnya ya, saya juga agak sedih ya. Kenapa sedih? Karena ternyata para pemilih Indonesia itu sekarang tidak peduli mengenai apa yang disebut dengan etika politik dan moral politik di dalam pemilihan umum ini ya. Kalau itu terjadi dan tidak ada perubahan, Anda tahu apa yang terjadi. Republik Indonesia ini tidak akan menjadi sebuah negara demokratis yang sesungguhnya. Dan untungnya, lagi-lagi untungnya ya, ini di Republik Indonesia masih ada orang-orang waras seperti guru besar, dosen ya, atau kemudian aliansi pengajar Muhammadiyah ya, atau kemudian juga mahasiswa, atau kemudian juga pegiat anti korupsi ya, pegiat juga yang namanya pro demokrasi dan sebagainya ya. Makanya kemudian jangan heran kalau sebuah media asing itu menyatakan ya, bahkan seorang pengamat politik asing mengatakan bahwa Indonesian democracy is too stronger
ya untuk kemudian menghadapi seorang Prabowo Subianto yang kemudian menjadi presiden atau siapapun yang menjadi presiden Republik Indonesia. Apa inti dari kalimat itu menyatakan bahwa karena demokrasi ini terlalu kuat, ini nggak bisa dimain-mainkan, ya. Bahwa gerakan untuk mengembalikan demokrasi ke relnya itu akan terus berjalan. Terlepas dari calon presiden dan wakil presiden itu sudah terpilih, gitu. Dan kita juga masih menunggu juga kan sampai kemudian mereka dilantik pada 20 Oktober 2024 ini. Gitu. Jika real count-nya memang benar mereka yang terpilih. Benar ya. Dan saya juga tidak menginginkan bahwa kejadian pada 97-98 itu terulang kembali, di mana Presiden Soeharto waktu itu terpilih dengan kemenangan Golkar 72%, dan dilantik pada 11 Maret 1998, tapi kemudian dia lengser pada 21 Mei 1998 begitu kan. Baik, Prof. Tahan dulu, Prof. Ya, pemirsa, Indonesia Memilih akan segera kembali bersama saya Arlis Tadi dan Prof. Ikrar Nusa Bakti usai jeda. Ya, pemirsa, saya masih bersama Profesor Ikrar Nusa Bakti, pakar sekaligus pengamat politik. Prof, kita lanjutkan, tadi Anda sempat menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia ini seharusnya mengetahui bagaimana itu etika politik, moral politik. Tadi juga Anda sempat sampaikan ini Civitas Akademik juga sudah menyuarakan hatinya tentang hal ini. Lantas dengan terpilihnya ataupun dari Prabowo Gibran ini pengusung Gibrannya sendiri yang katanya mencederai Mahkamah Konstitusi, apakah semua proses ini bisa dikatakan mencederai demokrasi Indonesia? Oh iya, itu udah pasti ya. Dan buat saya ya yang pertama melakukan itu adalah Presiden Jokowi sendiri ya. Saya adalah pendukung beliau ya, sampai bulan Oktober 2023 saya adalah pendukung beliau. Tapi begitu nama Gibran itu kemudian masuk ke Mahkamah Konstitusi, itulah mulai kemudian saya agak melihat nih ada sesuatu yang nggak beres nih, makanya kemudian saya tulis di Harian Kompas bahwa kuasa itu memang memanggul lupa dia lupa bahwa dia dulu adalah seseorang ya yang bukan siapa-siapa karena dia bukan konglomerat ya, tapi kemudian dibantu oleh PDIP untuk menjadi wali kota Solo 2 kali, menjadi gubernur DKI cuma setengah periode ya, dan kemudian menjadi presiden 2 kali. Tapi kemudian Anda bisa lihat ya bagaimana usaha dia untuk menurunkan demokrasi Indonesia, bahkan menurut saya membunuh demokrasi di Indonesia. Saya beri contoh misalnya bagaimana dia mengajukan anaknya sendiri ya. Karena buat saya itu adalah suatu yang tidak masuk akal dalam moral politik penguasa ataupun etika politik penguasa. Di Amerika Serikat aja ya, George Bush senior ketika akan memajukan anaknya itu kan anaknya juga itu udah somebody, bukan nobody seperti kata Gibran ya. Itu si Bush Junior itu udah somebody. Kemudian dia juga menjadi presiden tidak langsung dari bapaknya ke dia. Ada jeda yaitu Bill Clinton ya. Dan kemudian Anda juga tahu bahwa proses di Amerika Serikat itu sudah ada aturan yang jelas. Itu yang kita belum punya aturan, apakah kemudian seorang presiden, gubernur, wali kota, bupati itu boleh mencalonkan anaknya ketika orang itu masih berkuasa, gitu kan? Itu satu ya persoalan itu. Kemudian juga yang tadi saya katakan misalnya bagaimana rekayasa di Mahkamah Konstitusi ya, itu jelas-jelas ya, kasat mata, tidak ada hal-hal yang kemudian bisa mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran hukum di situ. Itu jelas ya. Dan kemudian bagaimana juga kemudian sang paman ya, dan dalam politik Indonesia baru ada istilah paman bisa berpengaruh dalam proses pengajuan calon presiden dan wakil presiden. Dan itu sekali itu kemudian itu terjadi, nggak bisa diganggu gugat ya. Prabowo juga ngomong bahwa etik endasmu etik ya. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan orang, bagaimana kalau calon presiden itu memiliki pandangan bahwa etika itu tidak terlalu penting
dalam politik. Gitu. Berarti bisa dikatakan, Prof, sejak Oktober tahun 2023 ini sebenarnya kecurangan pemilu ini sudah mulai terlihat dan itu yang kasat mata, yang tidak kasat mata itu dari 2019, 2020 ya. Ketika dia juga membantah bahwa nggak ada anak-anak saya, nggak ada yang tertarik dalam bidang politik, dan dia bilang cuma mantu saya yang Bobby yang disebutkan. Itu ada rekam jejak digitalnya, ya, nggak bisa itu dibohongi. Orang-orang yang boleh dikatakan sadar akan hak-hak politik, ya, dan juga sadar bahwa demokrasi kita ini sedang benar-benar tertatih-tatih. Gitu. Bisa dikatakan berarti dengan adanya kecurangan pemilu 2024 ini sistematis, terstruktur, dan masif. Apakah bisa dikategorikan bukan sebagai kecurangan pemilu lagi, tapi kejahatan pemilu? Kalau saya bisa mengatakan demikian, tapi dalam kaitannya dengan persoalan pemilihan pemungutan suara, ini juga yang harus kemudian teman-teman itu membuktikan bahwa terjadi apa yang disebut dengan pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif itu. Dan walaupun sekarang udah sampai 37 dan mungkin hari ini udah sampai 60%, ya, tapi ini tidak akan selesai dalam 2 hari mendatang. Kenapa demikian? Karena masih banyak sekali itu daerah-daerah atau TPS-TPS yang masih harus mengulang betul. Ya, pemungutan suara. Dan itu makanya tetap makan waktu lama. Prof, terakhir mungkin bisa secara singkat harapan untuk pemimpin Indonesia ke depan siapapun itu nanti? Ya, kalau buat saya paling enggak dia juga bisa memenuhi janjinya enggak ya? Walaupun buat saya agak berat ya, termasuk saya adalah orang yang juga tidak setuju misalnya program makan siang gratis 1 triliun satu hari ya. Anda bisa bayangkan berapa anggaran negara yang akan dibutuhkan untuk itu. Itu 3 kali anggaran Kementerian Pertahanan Republik Indonesia itself ya. Itu sementara Anda tahu ya, itu nyari duit segitu itu, waduh, benar-benar dengan darah dan air mata Kementerian Keuangan untuk mendapatkan uang segitu ya. Belum lagi dari pajak-pajak rakyat. Nah, harapan rakyat itu ya, apakah kemudian mereka bisa mendapatkan pekerjaan, harga barang itu murah, mereka tidak di PHK akibat dari persoalan ekonomi global yang semakin menurun. Data menunjukkan ini akan masih panjang ya, bahwa global ekonomi itu masih belum benar-benar stabil. Baik, terima kasih banyak atas dialognya pada pagi hari ini, Profesor Ikrar Nusa Bakti, Guru Besar Riset Pusat Peneliti Politik LIPI, sudah bergabung bersama kami di Indonesia Memilih. Intinya pokoknya kita berharap untuk pemimpin ke depan, siapapun itu bisa memenuhi janjinya kepada rakyat Indonesia. Terima kasih banyak, Prof. Masih, sama-sama. Dan pemirsa, usai jeda, Indonesia Memilih masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami.